Nah, jadi alhamdulillah malam hari ini congratulations Angel. Jadi malam ini sudah seorang muslim. Nah, kemudian ketika sudah menjadi seorang muslim, nanti tolong ditranslatekan. I am speaking English little. Angel, may balak ka palitan yung pangalan mo. Tinatanong nila, balak ka daw bang or gagamitin mo yung Angel or may balak ka bang palitan yung pangalan mo? Depende ko. Hindi pa. Okay lang. It's a process. You know? Oh, that is Pag-aralan mo yung, pakinggan mo yung mga, pakinggan mo yung mga kwento ng mga wives ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makita mo yung attitude mo. I mean, malalaman mo kung sino yung parang, pareho sa gano'n. Yun yung magiging inspiration mo. Like, for example, ako, yes, for example, ako, nakita ko yung sarili ko kasi yung struggle at saka yung Allah ang inspiration ko. So, yun yung naging pangalan ko. So, siguro, pwede mo rin pag-aralan yung mga stories of the wives of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bang Juma udah masuk itu, Joseph. Oke. Udah bisa langsung dimulai kah atau gimana, Bang? Bentar, jangan. Aku nggak tahu juga. Bang Ucok mana Bang Ucok? Saya siap-siap aja. Oke. Saya aku siap-siap. Jangan pikirannya kemana-mana, fokus aja kadang salah-salah. Aku kadang ngantuk, tiba-tiba ketiduran. Kau diskusi agak keras dikit gitu, nggak ngantuk aku. Iya, fokus aja kan kadang salah. Apalagi kalau nggak. Betul. Mana dong? Nah, gimana tuh? Iya. Udah ya? Sebentar. Bentar ya. Ustadz Wafi, Pak Robert, Bang Zuma, dan juga Bang Joya Soba. Ada namanya Bang Soba. Kita untuk timernya 5 menit untuk open statement, 3 menit untuk bertanya, maksimal 2 pertanyaan, jadi nggak boleh lebih. Kemudian menjawab 6 menit, menanggapi jawaban masing-masing 4 menit dan 2 kali. Kemudian untuk catur masing-masing 30 menit, setuju atau tidak. Closing statement 5 menit. Oke or not? Oke atau tidak? Ustadz Pak Robert, gimana? Asal tetap beretika ya. Itu that is number 1, harus diutamakan itu. Ya. Mungkin tidak boleh menyerang pribadi ya. Betternya jangan lama-lama lah Mbak, 2 menit aja. 25 menit atau 20 menit? 25 lah ya. 25 ya. Oke, 25 ya Bang Ilyas ya. Oke. Bentar saya atur timernya dulu. Oke. Ustadz Yusuf monitor Ustadz. Ustadz Yusuf kasih co-host ya, Mas Ilyas. Yang mana? Karena 2 perangkat ini. Apakah kalau tidak co-host nggak bisa ini? Yang Sabila official biasanya. Yang Sabila official apa yang Muhammad Yusuf? Kasih 2, enggak apa-apa juga. Ya beliau juga enggak kan? Enggak apa. Mana satu Sabila? Nggih. Ya, yang mana lagi? Siapa lagi? Sudah. Kasih multipin aja Ustaz. Cuma jangan dikasih karena mengganggu. Oh ya, bunyinya dihilangin dulu aja supaya nggak ting-tong. Itu notifikasinya itu mengganggu kalau lagi dialog. Bang Ilyas izin kasih multipin aja. Yang mana? Moderator. Ya Pak. Sorry. Begini Pak, minta maaf sebelumnya nih ya. Ini karena pengalaman saya pertama kali nih.
Nanti mohon petunjuk ataupun tuntunannya ya, saya nggak ngerti aturannya nih. Mohon maaf. Oh ya, makanya jelasin dulu Jose. Oke. Gimana. Begini Bang Soba, waktu open statement 5 menit untuk dibagi 2 orang. Jadi mungkin bisa diatur sendiri ya untuk waktunya. Kemudian untuk bertanya waktu 3 menit, maksimal 2 pertanyaan untuk mematangkan dari 3 menit itu ya, pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Kemudian punya waktu lagi untuk menjawab pertanyaan selama 6 menit. Setelah itu akan ditanggapi dan menanggapi jawaban itu masing-masing narasumber akan memiliki waktu 4 menit untuk digunakan 2 orang. Itu 2 kali. Kemudian untuk sistem caturnya masing-masing narasumber akan memiliki waktu 25 menit untuk 2 orang. Jadi gunakan sebaik mungkin waktu yang ada ya. Baik, terima kasih. Oke, seperti itu. Paham ya Bang ya? Oke. Siap. Apakah sudah bisa dimulai? Siap. Ustadz Yusuf monitor. Gimana open statement dari kami dulu, nanti kan terakhir ya? Ustadz Yusuf belum monitor itu. Gimana Ustadz Taufik? Dimulai ya? Mulai Ustadz, monggo mulai. Oke, saya jalankan ya. Oke. Siap Ustadz. Apakah sudah bisa dimulai? Siap. Monggo, mulai Mbak. Oke. Kalau closing statement, siapapun yang closing statement itu tidak boleh nyebrang ya. Kalau nyebrang pasti akan ada tanggapan dan panjang, gitu. Jadi untuk menjelaskan kitabnya masing-masing, ini adalah keselamatan antara begini ya, keselamatan judulnya keselamatan bagi manusia menurut kitab suci Al-Quran dan Bible, gitu ya. Oke. Oke. Jadi judulnya adalah keselamatan. Oke. Sudah bisa dimulai? Siap. Oke. Mulai Mbak. Saya dulu ya. Belum, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, dan shalom untuk Bang Robert dan juga Pak Soba, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini aduh, ini siapa ini yang noise? Tolong. Iya, yang diambil Usman kita. Aduh, Pak. Mohon maaf ya, Ustadz Yusuf ya. Saya mute. Malam ini akan diskusi dan tema keselamatan bagi manusia menurut kitab suci Al-Quran dan versus Bible. Jadi masing-masing akan memiliki waktu 5 menit untuk open statement, 3 menit untuk bertanya, 6 menit untuk menjawab pertanyaan, 4 menit untuk menanggapi. Masing-masing memiliki 4 menit. Jadi setelah itu 2 kali, dan kemudian akan ada sistem catur 25 menit masing-masing narasumber. Gunakan sebaik mungkin waktu yang ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Untuk semuanya silakan untuk Ustadz Wafi open statement 5 menit, dan Bang Zuma silakan. Monggo Bang Zuma duluan. Halo, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini tentang keselamatan. Jadi semua agama itu memiliki konsep keselamatan. Agama apapun itu selalu meyakini bahwa dirinya lah yang kemudian yang menjadi jalan untuk selamat. Namun kemudian hanya Islam
yang berani mengungkapkan berdasarkan argumen yang ada dalam kitab sucinya, inna dina indallahil Islam. Bahwa tidak ada kemudian jalan di luar Islam kecuali Islam itu menuju keselamatan. Makanya Al-Quran itu selalu mengurai keselamatan itu berdasarkan dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min tamarati rizq. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang Islam yang berbuat kebajikan bahwa mereka orang Islam ini sungguh disediakan oleh Allah surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Lalu kemudian dikatakan wahum fiha khalidun. Umat Islam itu kekal di dalam surga. Ini data, ini dalil. Qala Allahu hadza yaumu yanfa sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah berfirman, ini adalah bagian bagaimana kemudian Allah menekan saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kaidah, ini jaminan. Lalu kemudian, oke, dilanjutkan oleh Dinda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh abang saya, Bang Zuma barusan, bahwa satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat tidak lain kecuali harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tanda orang yang beriman yaitu beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman juga kepada orang yang membawa kitab yaitu para rasul, dan juga beriman kepada wasilah penyampai kitab itu kepada rasul yaitu para malaikat. Dan juga kita harus juga beriman kepada hari penentuan bagaimana kitab itu benar atau tidak, atau kita sebut dengan hari kiamat. Dan kita juga beriman kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah atau kita sebut dengan qadha dan qadar. Tanpa beriman dengan hal-hal yang telah saya sebutkan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga untuk mempraktekkan keimanan tersebut, kita harus melaksanakan yang namanya syahadat agar kita menjadi orang-orang Islam bagi orang kafir. Ketika orang itu sudah Islam, maka tidak dibutuhkan lagi untuk membaca syahadat. Yang kedua, kita harus melaksanakan sholat sebagai munajat antara kita kepada Allah, dan itu perintah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah langsung yang mana Rasulullah langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Dan kita diharuskan untuk membayar zakat. Tujuannya karena ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah di dalam Al-Qur'an, maka lakukanlah perintah-perintah Allah, salah satunya atuz zakah, memberikan zakat. Tujuannya untuk menyucikan harta-harta kita. Mimma razaqnahum yunfikun, dari rizki yang telah Allah berikan, kita menginfakkannya atau membayarnya, atau kita sebut dengan membayar zakat. Kemudian ketika kita mampu, maka kita berhaji dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih. Sekarang waktu 5 menit untuk Bang Robert dan juga Bang Soba, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom semuanya, damai serta sejahtera bagi kita semua, di mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berdialog dengan judul keselamatan bagi manusia menurut kitab suci.
Namun dari segi Kristen, saya boleh menyampaikan apa maksud dan tujuan dari segala yang terjadi ini, di mana boleh saya sampaikan di Yohanes 10 ayat 35, firman yang sudah dinyatakan tidak bisa dibatalkan. Artinya, firman yang sudah dinyatakan harus terlaksana. Itulah sebabnya maka terjadi ini semua. Jadi firman-firman apa yang terjadi sehingga terjadi penyelamatan manusia, di mana setelah Adam melakukan pelanggaran, memakan buah pengetahuan, pastilah mati. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam ini telah dilakukan 3 pokok kutuk yang telah disampaikan Allah kepada iblis dan manusia, di mana kutuk yang pertama Allah telah menetapkan permusuhan antara manusia dan iblis di Kejadian 3 ayat 15. Dampak dari permusuhan itu, kemurkaan Allah pun telah menetapkan di Kejadian 3 ayat 17, di mana akibat perbuatan Adam, Allah telah mengutuk tanah ini, dan kemudian Allah pun mengutuk Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi atas kutuk inilah maka manusia itu kembali ke tanah, dan darah dan daging tidak bisa mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Sementara itu Allah pun berfirman, dengan cara apa Allah harus menyelamatkan manusia, karena manusia ini begitu dikasihinya, sehingga dia memberikan rohnya melalui perkawinan anak-anak Allah di Kejadian 6 ayat 1-3. Roh-roh dari hasil perkawinan itulah yang akan diselamatkan oleh Allah dari kutuk kematian yang telah menjadi tanah. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ditambahin temanku supaya lebih lanjut. Inti utamanya roh manusia lah yang akan diselamatkan. Lanjut Pak Petrus, mungkin ada tambahan. Siap, ya terima kasih. Kita semua tahu bahwa sejak kejadian, yaitu pelanggaran atas titah Allah ataupun pernyataan Allah yang sudah dilanggar oleh manusia pertama kali itu, maka manusia jatuh ke dalam kelemahan. Nah, kecenderungan untuk melakukan kelemahan itu senantiasa dilakukan oleh manusia hingga sekarang. Baik, untuk itu kita kalau bicara masalah keselamatan, itu bicara masalah eksatologi atau akhir zaman, yaitu tentang kabar gembira, yaitu surga, yaitu kerajaan Allah di surga. Baik, ketika manusia berdosa, Allah sudah menyiapkan bahwa sang penebus itu, yaitu yang menebus dosa-dosa manusia itu sudah disiapkan, yaitu yang akan dilahirkan oleh Hawa baru, yaitu Maria. Nah, anak Maria yang dalam kemanusiaan diberi nama Yesus itulah yang kelak dikurbankan atau mengorbankan dirinya sebagai penebus, pendamai dosa manusia kepada Allah. Oleh sebab itu, melalui Yesus ini yang mencintai manusia, sebagai lambang cinta Allah kepada manusia, gereja yang percaya kepada Yesus ini senantiasa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, dan pesan-pesan Yesus kepada para rasul, yaitu senantiasa melakukan sakramen-sakramen sebagai penyelamatan akan gereja. Gereja itu sebagai tubuh mistik Kristus, yaitu cinta Allah itu sendiri, yang akan diselamatkan melalui sakramen pembaptisan. Nah, melalui sakramen pembaptisan inilah orang menyatakan diri bertobat, berbalik kepada Allah, dan menyesali semua perbuatannya, menyesali bahwa dia memang melakukan kesalahan, dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, dan terus-menerus perjuangan untuk bertobat itu masih ada selama kita diberi kesempatan untuk melakukannya. Jadi cinta kita kepada Allah itu diwujudkan dengan pernyataan membalas cinta Allah itu ya dan amin, dan buktinya mencintai sesama. Itulah pertobatan yang senantiasa dilakukan terus-menerus sebagai umat manusia. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Waktu habis. Oke, bisa langsung ke Jangan pertanyaan. langsung dulu. Bentar. Kasih napas dulu dong. Aduh, ini kok main langsung aja ini. Iya, sabar. Oke, sebentar tunggu timer ya. Oh ya, sambil ini ya, kita sambil iklan. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe and like YouTube teman-teman Muslim kita, yaitu Amanah Sang Hamba, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Muhammad Yusuf PI Channel, Pengamat Debat Channel, Sabila Official, Najam Media Channel, Aqidah Channel, BMB Channel, Din Permata Islam Channel, DC9 edisi 9 Channel, Debat Hebat Stream Channel, Lensa News Muslim Channel, Mantepe TV Channel, Mu'alaf Official Channel, Menara Debat Siar Channel, Ian Official Channel. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe and like teman-teman kita semua ya. Terima kasih. Jangan lupa juga Josel Official. Thank you. Oke. Jadi waktu silahkan bertanya 2 menit untuk Ustadz Wafi dan Bang Zuma kepada saudara Kristen kita. Silakan. Monggo Bang. Baik. Pertama salam kenal dulu dengan teman kita yang dari kubu Kristen. Saya ingin bertanya kepada saudara berdua tentang konsep keselamatan yang saudara bawakan tadi terkait dengan dosa waris yang kemudian harus ada yang menebus di atas tiang salib. Mohon supaya saudara menunjukkan kepada saya dalil atau dalih di dalam PL tentang adanya dosa waris dari Adam. Tunjukkan ke saya datanya bahwa Adam di dalam perjanjian lama dikatakan mewariskan dosa pada keturunannya. Ya, tunjukkan dalih yang mengatakan bahwasanya dengan adanya dosa yang dibawa oleh Adam, maka Tuhan akan datang dalam rupa manusia untuk mati ditebus di atas tiang salib. Di perjanjian lama saya minta. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, bagaimana nasib seorang bayi yang baru lahir kemudian dia langsung meninggal? Apakah dia masuk neraka atau langsung surga? Karena di dalam Yohanes 3 butir kelima dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan Markus 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu bagaimana nasib seorang bayi yang baru lahir lalu dia langsung mati? Apakah surga atau neraka? Itu pertanyaan saya. Sekian. Baik, boleh saya tanggapi lebih dulu ya sedikit ya. Oke, sebentar. Belum. Oke, silahkan menjawab dengan waktu 6 menit. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk menjawab dan membawa data. Silahkan Pak Rubet. Oh, baik, yang pertama perlu saya tanggapi konsep keselamatan di atas tiang salib yang disampaikan oleh Pak Zuma. Perlu saya sampaikan Pak Zuma, istilah dosa waris itu adalah istilah sebetulnya. Karena begini, Tuhan telah mengutuk kepada Adam pada saat setelah makan buah pengetahuan, pastilah engkau mati. Itu kutub pertama. Baru kedua, setelah mati, engkau kembali menjadi tanah dan menjadi debu, karena engkau berasal dari itu, dari debu. Nah, atas kutuk itulah sampai sekarang kita manusia ini menjadi, kalau mengalami kematian akan kembali menjadi debu dan menjadi tanah. Yang kedua, kaitan dengan itu, makanya saya bilang, dengan kondisi manusia hanya seonggok daging kembali menjadi debu, Tuhan memberikan rohnya yang melalui perkawinan, yaitu di Kejadian 6 ayat 1-3, perkawinan anak-anak Allah dengan
putri-putri manusia, roh-roh dari zaman inilah yang mau diselamatkan oleh Allah di kayu salib. Kenapa harus di kayu salib? Karena memang itu proses dan sudah dinubuatkan di kitab Yesaya paling banyak ya. Misalnya Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya di sini sudah banyak nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Baru di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pemberitahuan yang sangat valid. Jadi, kenapa harus di kayu salib? Karena memang ada aturan, seperti yang pernah saya katakan, darah dan daging manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi tubuh Tuhan Yesus bisa masuk ke kerajaan surga karena memang tubuh itu bukan berasal dari bumi. Sementara darahnya adalah berasal dari manusia dan dari bumi, maka darah itu harus tertumpah. Pada saat penyaliban di kayu salib, di Matius 27 ayat 50 sampai 54, di mana terjadi pengangkatan roh-roh, karena peristiwa itu adalah kematian Tuhan Yesus, kematian Yesus, di mana rohnya tidak mungkin ikut terkubur, tetapi bangkit masuk ke dalam kerajaan surga sesuai dengan Lukas 23 ayat 40 ayat sampai 23. Janji kepada yang sebelah kanannya, pastilah engkau hari ini engkau bersamaku di Taman Firdaus. Dari sejak zaman itulah manusia mulai dibangkitkan. Apabila mati, rohnya langsung masuk ke surga. Yang percaya, yang tidak percaya langsung ke alam maut. Itu yang bisa sampaikan penyelamatan dari kitab perjanjian lama. Tapi kalau istilah dosa waris Pak Juma, itu hanya istilah, tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Hanya untuk mempermudah memahami peristiwa manusia ini masuk ke dalam kubur tubuhnya. Mungkin sementara itu karena waktu mungkin mengejar, mungkin ada tambah dari rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk perjanjian lama, kita bisa lihat di Kejadian 3 itu, kalau nggak salah, itu Allah sempat mengutuk ular, Adam dan Hawa, bahkan tanah pun dikutuk seperti itu. Sampai-sampai mereka diusir dari Taman Eden atau Taman Firdaus itu sebagai bukti bahwa mereka memang betul-betul setelah melanggar ketetapan Allah, melanggar perintah Allah, dan itu dinyatakan manusia sudah jatuh ke dalam kelemahan. Itu akan menjadikan manusia keturunan Adam tetap membawa kecenderungan untuk melawan atau menentang atau melanggar ketetapan Allah itu. Jadi kejatuhan manusia dalam kelemahan itu terus muncul dengan sendirinya sebagai manusia yang terlahir di dunia, walaupun itu bayi, itu telah mewarisi dosa-dosa asal seperti itu. Itu yang diimani oleh kami awam Katolik seperti itu. Lalu untuk bagaimana kalau bayi-bayi itu yang barusan lahir lalu meninggal? Ya, menurut iman Katolik memang bayi itu kelihatan tidak memiliki dosa. Bayi itu tidak melakukan kesalahan. Dia masih putih bersih, betul. Tetapi iman Katolik kembali lagi ke penciptaan awal manusia yang jatuh dalam dosa pertama kali itu, yang membuat manusia dan semuanya dikutuk oleh Allah, dan diusirnya manusia dalam Taman Firdaus itu membuat semua keturunan-keturunan Adam itu menjadi dosa. Nah, untuk iman Katolik, ketika bayinya yang baru lahir itu meninggal, dia hanya bisa mendoakan, dia hanya bisa memohon kepada Allah yang Maha Rahim itu untuk mengampuni dosa waris itu. Ya, iman Katolik seperti itu. Maka gereja Katolik atau umat Katolik ketika mempunyai baby atau anak yang baru lahir, maka dia akan mewariskan apa yang dia imani melalui pembaptisan itu. Karena dipercaya dengan pembaptisan itu manusia, walaupun itu bayi, akan masuk ke dalam anggota gereja yang menjadi tubuh Kristus, dan itu akan terlindungi. Seperti itu. Terima kasih.
Waktu masih 14 detik, mau dipakai atau dibiarkan? Ya udah Bang. tahu itu kalimatnya emang nggak mungkin, udah segitu aja kali itu. Oh, oke, sudah ya. Oke, sekarang waktu 4 menit sebentar. Ini mic-nya tetap saya hidupin aja ya. Oke, iya, silakan dihidupkan saja. Oke, waktu 4 menit untuk menanggapi jawaban. Silakan Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Monggo, Bang. Silakan, Dek. Saya dulu, Bang. Iya. Oke. Tadi ya dari pihak teman-teman Kristen mengatakan memang ketika anak kecil, bayi yang baru lahir langsung meninggal, dia membawa dosa waris karena kutukan Allah kepada seluruh keturunan Adam. Berarti dia mati dalam keadaan membawa dosa. Sedangkan ada solusi barusan. Ada solusi dari teman Kristen, hanya harapannya itu hanya untuk mendoakan ya. Mendoakan bayi itu agar diampuni dosanya, dosa warisnya oleh Tuhan Allah. Kira-kira solusi yang Anda sampaikan barusan, ayatnya ada atau tidak, dan pemahaman seperti itu dapat dari mana? Karena saya ketika bertemu dengan salah satu pendeta, bahkan beberapa teman yang Kristen, dia dengan tegas mengatakan langsung neraka. Karena kutukannya jelas, ayatnya jelas. Kalau nggak dibaptis, ya langsung neraka. Meskipun itu bayi. Nah, itu jawaban beberapa orang Kristen yang saya temui selama ini. Ternyata ada pemahaman baru, yaitu ada harapan bisa diampuni dengan doakannya. Begitu. Kira-kira itu ayatnya ada atau tidak, dan pemahaman itu dapat dari mana? Begitu. Monggo, Bang. Lanjut. Iya, baik. Terkait dengan dosa waris yang kemudian Anda coba luruskan, faktanya bayi pun masuk neraka padahal mereka tidak mewarisi perbuatan-perbuatan yang ada kemudian. Dan kita lihat di dalam Yeremia 2 Yeremia 24 nomor 7 ya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka. Sebab mereka akan bertobat kepada aku dengan segenap hatinya. Ini nggak ada ini dosa waris. Nggak ada dosa waris. Makanya Anda kelimpungan mencari data, dalil, Anda mengatakan tidak ada. Emang nggak ada. Itu muncul dari Antioquia kemudian. Ajaran yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang agar kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. 2 Tawarik 25 nomor 4 dikatakan, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, jangan juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya masing-masing. Ini data. Ini jelas. Lalu kemudian Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Makanya kalau Anda belajar tentang Bible, perjanjian lama atau perjanjian baru, ataupun perjanjian lama, di situ sangat jelas dikatakan bahwa manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Nah, terkait dengan dosa yang dibawa oleh teman-teman Kristen dari sejak lahir, Yesus itu acap kali memberikan contoh. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya, Guru, siapakah yang paling besar nanti di kerajaan Tuhan? Lalu kemudian Yesus mengatakan, hiduplah seperti anak kecil, karena orang-orang seperti mereka lah yang dicintai oleh Allah. Artinya anak kecil itu tidak memiliki dosa, karena Yesus mengambil contoh ini. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertaubat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anak kecil itu suci, makanya Yesus mengambil anak kecil. Kenapa enggak diambil rabi-rabi Yahudi, ahli Torah, ahli kitab, untuk dijadikan sebagai contoh? Tapi mengapa anak kecil? Karena anak kecil itu suci, fitrah, tidak ada dosa yang dibawa dari lahir. Demikian. Oke, terima kasih. Waktu habis. Silakan Bang Robert dan Bang Petrus menanggapi. Waktu 4 menit. Baik, terima kasih.
tadi saya sudah sampaikan Bang Juma, dosa waris itu adalah istilah. Artinya Tuhan sudah mengutuk manusia mati dan kembali ke tanah itu karena dosa. Sampai sekarang pun kita mengalami kematian dan kembali ke tanah. Itu maksud dosa waris, bukan tidak ada tertulis di dalam Alkitab ada dosa waris. Namun dari segi pengajaran, dosa waris adalah dosa yang turun-temurun dampaknya kita tetap dikubur ke dalam tanah. Itu maksudnya. Baru dalam penebusan yang ditebus adalah roh kita, bukan tanah ini lagi. Karena ini sudah dikutuk menjadi debu dan tanah. Itu maksud dari dosa waris, bukan kita harus mana dalilnya, mana itu tidak ada tertulis. Saya bilang ada dosa waris, tapi dari segi pengertian kita mati ini akibat dari dosa Adam, maka semua manusia mengalami kematian. Itu baru masalah bayi tadi saya sih menambahin sedikit saja. Tidak ada dalil memang mengatakan bayi itu harus masuk surga atau masuk neraka. Itu memang hak prerogatif Tuhan, karena memang kuasa di surga baik pun di bumi adalah sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Siapa yang masuk tentu yang Dia kasihi. Bagaimana kalau bayi itu bayi setan? Belum tentu juga. Apa itu menjadi aturan harus naik ke surga? Tergantung bayinya. Artinya tergantung Tuhan mau menerima atau tidak. Itu masalah baik. Cuman Tuhan sudah memberikan petunjuk untuk bisa menjadi ahli warisnya di surga, ya tentu mengikuti aturannya. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin ditambahin teman saya. Baik, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih untuk bayi yang barusan lahir lalu meninggal. Memang di dalam penghayatan iman kekatolikan, Kristen Katolik maksud saya, itu percaya bahwa keselamatan bisa ditempuh dengan pertobatan yang melalui pembaptisan itu, manusia yang bertobat itu masuk ke dalam gereja atau tubuh mistik Kristus itu. Nah, disitulah terjadi keselamatan. Ketika bayi itu belum sempat dibaptis, dan itu bukan salah siapa-siapa, bukan salahnya orang tua, bukan salahnya gereja, dan bukan salahnya bayi yang meninggal itu, tetapi itu sudah menjadi kodrat dikodrati, ya, mewarisi apa yang sudah terkutuk di awal itu, ya. Kita hanya bisa ikhlas karena bayi ini mungkin dikehendaki Allah untuk dipanggilnya, lalu kita hanya berdoa kepada Allah supaya diampuni segala dosanya, segala kesalahannya, yaitu warisan itu diampuni dan diterima. Kembali lagi itu hak prerogatif Allah. Itu Allah yang memberikan cintanya kepada siapa saja. Allah akan memberikan pengampunan kepada siapa saja. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa. Tidak terkecuali dengan bayi itu. Baik, untuk anak-anak kecil, contohlah anak-anak kecil itu, ya, dialah yang layak untuk masuk ke dalam surga. Kita bicara konteksnya itu tentang murid-murid Yesus yang kurang memahami akan hari akhir itu, ya, akan kerajaan Allah itu, sehingga mereka menanyakan siapa yang paling besar, siapa yang paling rendah di dalam kerajaan Allah itu. Nah, Yesus menyatakan bahwa seperti anak kecil inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan masalah dosa, tetapi pemikirannya, pemahamannya akan iman atau percaya itu polos. Anak kecil itu percaya penuh seperti itu, tidak seperti orang dewasa. Begitu percaya masih punya akal budi yang senantiasa berkutak-kutik, apakah ini masuk akal atau tidak, atau ini masuk akal atau tidak, seperti itu. Ketotalan kepercayaan kepada Allah itu seperti anak kecil, percaya dan tidak mau pusing, seperti Allah mau buat apa, tidak mau pusing. Terima kasih. Waktu habis. Oke. Sekarang Bang Robert dan juga Bang Petrus memiliki waktu 3 menit untuk bertanya. 3 menit, Bang. Terima kasih. Bang Petrus dulu deh. Maksimal 2 pertanyaan, harus membawa data, ya. Ya, terima kasih. Saya nggak punya pertanyaan karena saya baru mulai obrolan ini pengalaman pertama kali, jadi saya nggak punya pertanyaan. Terima kasih. Oke, ya jelaskan aja konsep keselamatan dari Muslim itu aja lah pertanyaan kami.
Gitu aja. Apakah yang selamatkan roh badan ini juga atau kapan diselamatkan? Tolong jelaskan aja. Soalnya ya buta kami soal masalah muslim. Lanjut. Oke. Berarti langsung dijawab saja atau gimana ya? Berarti Ya, saja. Oke. Silakan Bang Ilyas, mohon maaf. Oke. Terima kasih. Oke, silakan langsung menjawab saja Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Monggo Bang. Iya. Jadi tadi saya sudah membacakan dalil di awal ya. Bahwasanya konsep keselamatan itu nyata sesuai dengan dalil yang saya bawakan. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamati rizqa. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang Islam dan berbuat amalan soleh. Bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka tidak Tuhan surga, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Wahum biha khalidun. Ini nyata di dalam kitab kami. Jadi keselamatan itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian untuk memperoleh keselamatan itu syaratnya harus menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tiket pertama. Tiket pertama itu harus mengakui beliau sebagai rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi tidak ada keselamatan di luar daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah diutus. Tidak ada keselamatan. Mau seperti apapun, seindah apapun doktrin yang dibangun di luar Islam, itu tidak akan ada keselamatan itu. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan keselamatan, kudu wajib hukumnya menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian oleh Allah dikatakan sebagai penghapus dosa. Ini jelas. Yuzakkihim. Beliau Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penghapus dosa. Rabbana wa wa'athihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dan dia ya oleh Allah dikatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu akan mensucikan pengikutnya. Mensucikan artinya menghapuskan kesalahannya, menghapuskan semua dosa-dosanya. Wa yuzakkihim. Rasul Muhammad SAW akan menghapus, ya, akan mensucikan dosa-dosa umatnya. Ini ayat Al-Quran yang tidak mungkin kemudian umat Islam bisa ragukan kebenarannya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi syarat untuk keselamatan bagi umat manusia itu hanya ada di dalam diri Rasul Muhammad SAW. Jalan satu-satunya menuju kepada pencipta langit dan bumi adalah ajaran Islam. Demikian Adinda, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Jadi salah satu-satunya jalan agar kita selamat di dunia dan akhirat harus mentaati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Maidah ayat 92. Secara tegas di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ati'ur rasul wahdharu. Taatilah Nabi Muhammad. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Yang taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Mengapa? Karena di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang baik untuk kalian semua. Sehingga ketika konsep bayi yang baru lahir saja itu masih menjadi perdebatan di antara umat Kristen, berarti Tuhan di dalam kekristenan belum bisa menyelesaikan tentang masalah tersebut. Karena bayi ini gak tahu apa-apa. Kok bisa dia langsung mendapatkan dosa waris? Mana konsep keadilan Tuhan itu? Karena nanti akan bertentangan dengan Yehezkiel ya 18 ayat ke-20 bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kemudian di dalam Matius 19:14 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Sehingga ketika doktrin Kristen tidak mampu menyelesaikan permasalahan keselamatan bayi yang baru lahir, apakah masih yakin bahwa Kristen itu menjamin sepenuhnya tentang keselamatan manusia? Di mana letak keadilan Tuhan itu? Bayi yang baru lahir belum bisa memilih dan menentukan, akalnya belum lengkap, lalu sudah divonis hukuman dosa waris. Sedangkan bayi itu akalnya belum sempurna, belum bisa melakukan apa-apa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Oke, silakan waktu menanggapi jawaban adalah 4 menit. Silakan. Dari Bang Robert. Oh ya. ya, baik. Terima kasih tanggapan dari kami, terutama masalah penghapus dosa termasuk Muhammad. Ini diibaratkan sepertinya Nabi Muhammad setara dengan Allah. Ini juga menjadi tanda tanya. Mentaati, siapa yang mentaati baginda Muhammad sama dengan mentaati Allah. Ya ini lucu juga bagi kami yang orang Kristen ya. Baru kedua masalah bayi, Pak. Bayi, pernah nggak dengar bayi anak genderuwo dilahirkan oleh seorang ibu? Pernah nggak dengar bayi menjadi anak buaya? Apakah itu kan bayi juga? Apa itu harus juga masuk surga? Padahal itu anak genderuwo. Itu loh masalah bayi. Artinya di sini konsep untuk bayi dia kita memang belum ada. Tapi yang jelas siapa yang masuk surga, siapa yang tidak, Tuhan sendiri yang menentukan, bukan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Itu masalah bayi. Makanya tidak bisa kami mengklaim bayi ini harus naik ke surga walaupun tidak berdosa. Belum tentu. Siapa tahu tuh bayinya bayi nggak benar, nggak tahu juga kita. Ya, itu masalah bayi. Baru ini 4 menit ya. Baru masalah ini yang disampaikan oleh Bang Juma bahwa Nabi Muhammad ini hampir sama bisa sama dengan Allah Sang Maha Pencipta itu. Ini tanda tanya besar bagi kami. Mengapa? Karena dia juga sedangkan mendapat Nabi aja umur 40 tahun. Kenapa kok sehebat itu? Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad bisa menghapus dosa? Ya ini juga bingung juga. Baru kedua, setelah orang mati, apakah ke alam barzah itu di mana? Apakah ada alam lain atau di luar bumi ini? Itu tolong dijelaskan juga. Mungkin itu dulu dari saya, mungkin tambahan dari rekan. Udah 2 menit. Baik, terima kasih. Ya siap. Kembali ke iman Katolik, Kristen Katolik, yang kami imani tentang bayi yang meninggal itu, bayi yang baru lahir meninggal. Maka Yesus pernah berfirman, ya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Artinya kita tidak boleh menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Makanya bagi kita, orang Kristen, terutama Kristen Katolik, yang mempunyai baby yang baru lahir, maka dengan segala ketulusan dan kecintaannya kepada Allah, memberikan diri putra-putrinya untuk masuk ke dalam anggota gereja, yaitu dibaptis. Memberikan diri supaya dalam waktu dekat, seumpama ada sakit penyakit yang menyerang dari diri anak itu sehingga mengakibatkan bisa meninggal, anak itu sudah dalam kondisi terbaptis. Tuhan Yesus mengatakan, jangan halang-halangi anak itu datang kepadaku. Artinya, ya, kita memberikan dengan segala ketulusan anak-anak kita kepada Tuhan Yesus, yaitu memberikan diri untuk dibaptis.
sehingga kita bisa mewariskan iman yang kami imani kepada mereka semua, anak-anak kita, anak-anak kami maksud saya, sehingga keselamatan akan terjadi. Nah, dalam iman gereja Kristen, terutama Kristen Katolik, keselamatan hanya diawali oleh pertobatan yang dinyatakan dalam pembaptisan, dan dalam pembaptisan itu kita bisa masuk gereja dan kita bisa menerima sakramen-sakramen yang sungguh menyelamatkan, dan keselamatan manusia terjadi dalam diri gereja, yaitu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, gereja yang mewarisi imannya para rasul. Seperti itu, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itu semua adalah bukti cinta bahwa Allah menyatakan dirinya, mencintai semuanya, dan memberikan putranya sebagai pendamai akan dosa-dosa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bentar. Oke, waktu 4 menit untuk menyanggah. Silakan Ustadz Rafi dan Bang Sumo. Monggo Bang. Iya, tadi di awal saya sudah mengatakan, Pak, Al-Quran itu menganulir pernyataan saya, menjelaskan, ya, mengurai apa yang saya uraikan. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Muhammad, bahwa wahai manusia, jika engkau mencintai pencipta alam semesta, ikutilah aku, fattabi'uni. Maka kata Allah, mereka yang mengikuti engkau, niscaya aku akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Artinya beliau ini adalah juru selamat. Kalau mau selamat, maka ikuti dia. Karena dengan mengikuti dia, pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan menyayangi kita. Itu sama seperti di dalam agama Anda, cuman Anda salah pahamkan pernyataan Yesus. Dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena orang itu percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan. Nah ini, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, barang siapa, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini yang diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bedanya kemudian antara Anda dengan kami umat Islam, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai penghapus dosa, artinya mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti kemudian apa yang dicontohkan oleh beliau. Contoh misalnya, apa saja yang menghapus dosa itu? Menyesali perbuatan, taubatan nasuha, salat taubat, memperbaiki zikir, memperbaiki istighfar kepada Allah, melakukan kebaikan kepada sesama manusia, memperbanyak baca Al-Quran dan seterusnya. Itu semua adalah amalan-amalan yang dilakukan untuk menghapus dosa. Berpuasa menghapus dosa. Siapa yang ngajarin? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti beliau adalah penghapus dosa. Melalui apa? Melalui ajarannya. Apa ajaran itu? Menyembahnya kepada Allah, melakukan amalan semata-mata hanya kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berarti pertanyaan saya di awal tentang bayi yang baru lahir itu belum ada jawaban secara tegas dengan dalil ya. Hanya mereka-reka saja teman-teman Kristen ini. Itu hak prerogatif Allah, Tuhan tah. Ada yang mengatakan didoakan dulu tah. Kalau di Islam jelas itu Pak. Ayatnya apa namanya itu? Ayat kemudian hadisnya ada. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, gak ada istilah dosa waris. Fa'abawahu yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani. Ayah dan ibunya lah yang nanti akan mengajarkan dia tentang Yahudi, Majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Jelas. Maka ketika ada anak yang belum mukaf kok meninggal, maka dia langsung auto surga. Itu letak keadilan Allah, karena saat itu akalnya belum sempurna. Begitu. Dan ketika dikatakan Nabi Muhammad kok seolah-olah Tuhan, karena meyakini Nabi Muhammad berarti masuk surga, itu Anda salah paham. Ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tapi berlaku semua para nabi. Di dalam surah An-Nisa, ayat 150 dan 151 Allah berfirman, innalladzina yakfuruna billah
orang-orang yang kafir kepada Allah, wa rusulihi, dan semua utusannya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusuli, dan dia ingin memisahkan keyakinannya antara Allah dan semua para rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan dia beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, maka tempatnya adalah di neraka, dan mereka itulah humul kafiruna haqqo, mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir. An-Nisa 141. Terima kasih. Sekian. Waktu habis. Sekarang ada waktu 3 menit untuk bertanya. Maksimal 2 pertanyaan. Silakan Ustadz Wafi dan Bang Suma. Bertanya ini, Dek. Bertanya, Iya. Bang. Bertanya. Oh iya. Jadi pertanyaan kita tadi ya belum menyentuh daripada esensi yang kita tanyakan, tapi satu hal yang saya salut dari saudara kita dari Kristen, dengan jujur dia mengakui bahwa tidak ada dalil tentang dosa waris. Itu adalah satu kemajuan yang dimiliki oleh teman-teman Kristen. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara terkait dengan ini. Saya kasih ilustrasi sederhana. Iblis tidak mau manusia itu masuk ke dalam surga, ataukah iblis itu mau manusia itu masuk ke dalam surga? Itu pertanyaan saya. Kalau iblis itu mau agar supaya manusia, anak keturunan Adam itu masuk ke dalam surga, lalu kenapa dia harus merasuki Yudas? Padahal dengan merasuki Yudas, akibatnya Yudas berkhianat, Yesus disalibkan, akibat dari salib, orang yang percaya terhadap Tuhan mati di atas salib, ini akan diberi surga. Nah, pertanyaan saya, iblis ini mau agar keturunan Adam itu masuk ke dalam surga atau tidak? Karena kenapa di surga Adam itu kemudian dibujuk agar makan buah, enggak berhasil, lalu kemudian ke Hawa. Akibat dari makan buah, mereka kemudian mewariskan upah dosa itu kepada keturunannya. Upah dosa ini, Pak, kalau tidak ditebus, maka semuanya akan masuk ke dalam neraka. Makanya Yesus sebagai pendamai. Pertanyaan saya, kalau Yesus sebagai pendamai, lalu kemudian diprakarsai oleh iblis, yang saya tanyakan, tolong buktikan kepada kita kalau iblis itu mau agar manusia ini masuk ke dalam neraka atau tidak. Kalau mau, kenapa dia harus masuk ke dalam Yudas sehingga salib itu dilakukan? Atau jangan-jangan salib ini hanya rekayasa? Silakan. Oke, saya mau share screen dulu ya. Ini yang akan saya tanyakan. Oke, di dalam 1 Korintus 5 butir kelima ada perkataan seperti ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada siapa diserahkan orang itu? Kepada iblis. Agar apa kok diserahkan kepada iblis? Sehingga binasa tubuhnya. Tujuannya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti di sini posisi iblis juga bisa menyelamatkan, karena tanpa orang diserahkan kepada iblis maka tidak ada yang namanya keselamatan pada hari Tuhan. Berarti iblis juga sang penyelamat. Ini pemahaman saya sementara seperti ini. Bagaimana Anda menanggapi ayat ini? Berarti iblis juga memiliki otoritas dalam menyelamatkan. Karena tanpa lewat iblis, tidak akan ada yang namanya keselamatan pada hari Tuhan. Monggo, ditanggapi. Sekian. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Disetting dulu waktunya, Bang ya. Sebentar ya, sabar. Waktu 6 menit untuk menjawab. Oke. Sebentar, sabar ya. Oke, silahkan. Oke, menjawab. tolong dibuka Kejadian 3 ayat 15. Apakah minta dibantu untuk share screen? Oh, di share screen aja. Nah, aku agak susah nih. Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat 15. Oke, sebentar. Bisa ya? Aduh, jangan makan waktu dong. Oke, bisa.
Sebentar. Nanti kalau saya screen waktunya berhenti sebentar ya. Iya, sebentar. Tidak habis waktunya. Kalau narasi baru berjalan lagi. Oke, silahkan. Di sini. Kejadian 5 ayat. Kejadian 3 ayat 15. Berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan tumitnya inilah bagian iblis. Artinya, iblis sudah ditetapkan untuk menjadi penyesat manusia. Dari mulai Adam sampai kiamat. Itu dasar dari iblis tidak menginginkan manusia masuk surga, Bang Juma. Jadi sudah ditetapkan itu permusuhan dari mulai kejadian sampai akhir kiamat nanti. Itu sudah menjadi bagian dari kutuk untuk iblis. Baru merasuki Yudas. Iblis merasuki Yudas. Memang iblis sudah memang salah satu murid Tuhan Yesus sudah ditetapkan, yaitu salah satu adalah iblis, yaitu Yudas. Itu menjadi skenario, artinya sudah ditetapkan. Sebentar saya tarik dulu itunya ya. Apakah salah satu murid Tuhan Yesus adalah iblis. Memang itu sudah menjadi kodratnya si Yudas. Artinya di sini Tuhan pun memperkenankan iblis melakukan tugasnya sebagai penyesat. Karena memang Allah menjadi manusia adalah salah satunya untuk menebus segala kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Itu yang bisa saya jawab. Ini mungkin ada temanku yang bisa berlanjut. Terima kasih. Lanjut Pak. Ya, terima kasih Bapak. Kita bisa lihat di Roma 5 ya. Roma 5 ayat 12 sampai 22 kalau nggak salah. Itu tentang Adam dan Kristus. Ya. Oleh persekutuan dengan Adam, manusia jatuh dalam dosa atau dikatakan di situ mati, tetapi oleh persekutuan dengan Kristus, manusia dihidupkan atau artinya selamat seperti itu. Selamat dari maut, ya, selamat dari dosa seperti itu. Baik, itu kurang lebih ayat-ayat yang bisa merujuk tentang dosa-dosa asal. Nah, dosa-dosa asal ketika Adam diciptakan itu belum ada Alkitab. Alkitab itu muncul ketika Alkitab Perjanjian Lama maksud saya, muncul ketika zaman Musa, ya. Nah, selama Adam sampai Musa itu Allah membiarkan manusia tetap jatuh ke dalam dosa, sehingga begitu mengenal ketetapan-ketetapan Allah, maka semua pengikut imannya Musa yang percaya kepada Allah itu dibimbing oleh Roh Kudus sehingga menuliskan segala sesuatunya yang ada di Perjanjian Lama. Baik, untuk 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama itu, surat pertama itu Korintus 15 ayat 22 kalau nggak salah, itu juga menerangkan bagaimana ya keselamatan akan penghapusan dosa dinyatakan di sana. Jadi, itu kurang lebih seperti itu. Memang untuk ayat-ayat yang secara gamblang tidak ada dalam sana, tetapi tipologi tentang Kristus ya, yang berasal mula dari Adam dan Hawa itu, sehingga kejatuhan manusia itu sudah diyakini bahwa manusia jatuh ke dalam kelemahan dan itu mengakibatkan kematian atau artinya masuk neraka seperti itu. Nah, karena kecintaan Allah itu kepada dunia, sehingga Allah itu mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia, yaitu anak Maria yang kita kenal dengan Yesus itu, atau dalam Muslim kita kenal dengan Isa. Nah, ketika
kemanusiaan Yesus itu mengorbankan dirinya sebagai penebus, pendamai, maka semuanya yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus akan menerima pengampunan itu, yaitu gerejanya, yaitu tubuh mistiknya, melalui pembaptisan diawali oleh pertobatan. Orang yang bertobat harus dibaptis seperti itu, sehingga masuk ke dalam gereja, dan di dalam gereja itulah ada keselamatan. Yesus Kristus mencintai tubuhnya, Yesus Kristus mencintai gerejanya, Yesus Kristus mencintai umatnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jika mau ditambahkan lagi, Pak? Ya, saya tambahkan sebentar. Jadi Pak Juma, di Yohanes 6 ayat 70, Yesus mengatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini maksudnya kepada murid-muridnya, namun seorang di antaramu adalah iblis. Artinya, iblis pun sudah menjadi sebagian dari rancangannya. Bukan berarti Tuhan mengaminkan setiap apa yang dilangkahkan oleh Yudas. Yang dimaksud, kelanjutannya, yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Iskariot, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 muridnya. Artinya semua ini sudah bagian dari settingan oleh Tuhan. Demikian Pak Juma, terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu masih 33 detik sebenarnya. Mau dipakai atau sudah? Itu Mbak Josel, pertanyaan saya kan belum dijawab itu, kenapa iblis kok bisa menjadi juru selamat juga gitu loh? Iya, makanya nggak sempat lagi. Kan masih ada 33 detik. 1 Korintus 5 ayat ke-5 kan jelas, orang itu harus diserahkan ke iblis dulu agar dapat pengampunan di hari Tuhan. Lah, berarti iblis juga ada otoritas penyelamat di sana. Katanya cuma Yesus. Ya. Gitu, monggo. Ya. 1 Korintus 5 ayat 5. Betul. Monggo, Pak. Ya, saya harus baca dulu ya, Pak ya. Soalnya saya juga tidak harus hati-hati menyampaikan seperti ini. Ayat 4-nya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan? Artinya di sini Pak, sedikit saja dosa kita akibat yang kita perbuat. Habis. Nanti dijawab ketika menanggapi. Ya, ini panjang, sebetulnya panjang ini. Oke, nanti ada waktu 4 menit. Sekarang waktu 4 menit untuk menanggapi jawaban. Silakan Ustaz Wafi dan Bang Zuma. Saya dulu deh ya. Jadi gini, ya, saudara Kristenku. Satu perintah dilanggar oleh Adam, Pak. Maka kemudian dikatakan di dalam konsep agama Anda, akibatnya menjalar ke dunia. Fitnahnya menjalar ke dunia. Bahwa anak yang lahir bawa dosa, bawa kemudian tipikal atau pembawaan untuk melanggar kepada perintah Tuhan. Satu pelanggaran saja, jangan makan buah. Dan efeknya, akibatnya, karena makan buah, Adam tahu baik dan buruk. Dampaknya kepada seluruh umat manusia itu sangat luar biasa. Bagaimana dengan Paulus, Pak? Yang mengajarkan kepada Anda untuk melanggar semua perintah Tuhan. Bukan cuma satu, tapi semuanya. Semua hukum Taurat itu dilanggar kemudian oleh Paulus. Dibatalkan. Kalau tadi jangan makan buah, dibatalkan. Makan buah. Ini haruslah engkau setia melaksanakan segala perintahku. Tapi apa yang terjadi di ajaran Paulus? Semua dibatalin. Dengan matinya Yesus, maka engkau akan, maka hukum Taurat akan dibatalkan. Dengan matinya Yesus, maka semuanya dibatalkan. Beserta semua ketentuan yang ada di dalamnya. Bahkan dikatakan dalam Roma 7 nomor 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ini dia langgar semua. Satu aja akibatnya fatal, harus Tuhan datang nanti di atas tiang salib. Bagaimana kalau semuanya aturan Tuhan itu dilanggar, Pak? Tidak ada satupun yang dibebaskan kemudian. Nah, kemudian saya katakan cinta palsu kalau Anda mengatakan bahwa
Dengan kasihnya Tuhan maka dia mengaruniakan anaknya. Itu cinta palsu itu, Pak. Harusnya kalau dia cinta betul-betul, dia mencontoh seperti apa yang ada di dalam ajaran agama Islam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika kemudian Adam itu bertaubat, Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya. Itu baru kasih yang hakiki. Lah ini kasih katanya. Dibiarkan dulu beranak cucu, kemudian habis itu dia datang mengutus anaknya menjelma menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Ini palsu, cinta palsu, atau ceritanya yang kemungkinan besar 100,1% tidak betul, tapi hanya cerita yang dibangun oleh Romawi dan Yunani. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi Pak ya, pertanyaan saya. 1 Korintus 5 ayat ke-5. Di sana dikatakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Di sana iblis memiliki otoritas khusus, memiliki jabatan khusus. Apa itu? Yaitu orang harus diserahkan lewat dia dulu. Sehingga ketika sudah lewat iblis akan mendapatkan hadiah, yaitu diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti iblis juga sang penyelamat, Pak. Karena tanpa lewat iblis, maka tidak ada istilahnya keselamatan pada hari Tuhan. Bayangkan, Pak ya, iblis bisa menjadi juru selamat juga. Apakah iblis kemudian akan dituhankan? Kemudian di dalam hukum-hukum Taurat, siapa yang berani mengingkari semua hukum Taurat? Hanya Paulus, Pak. Yang berani katakan sunat itu tidak penting hanya Paulus. Kan begitu? Tidak ada seberani Paulus itu. Yesus saja tidak berani seperti itu. Paulus yang berani. Makanya Allah telah menghukum ketiga pihak yang berkaitan dalam dosa pertama. Mereka adalah ular, Hawa, dan Adam. Menurut kitab Taurat mereka, tidakkah dosa tersebut berakhir dengan dijatuhkannya hukuman? Seseorang berbuat dosa dan menerima hukumannya, tidakkah hukuman itu menghapus dosanya? Kurang apa lagi? Kan begitu. Jadi ini yang harus Anda pahami, begitu loh. Dosa waris tapi kita disuruh membuat keturunan. Kan sama dengan suruh membuat keturunan dosa. Kan gitu. Sekian. Terima kasih Ustadz Marfi, waktu habis. Oke, waktu 4 menit untuk menanggapi dan jawab dengan data. Oke, silahkan. Ngeri sedap juga nih, itu Pak Juma. Paulus dibilang pada memutarbalikkan ya, membatalkan Taurat. Bukan seperti itu maksudnya Pak Juma. Memang Tuhan Yesus telah menyatakan sesuatu di kitab Matius 18 ayat 18. Itu juga menjadi aturan kita. Kalau boleh ya, saya buka ya. Matius 18 ayat 18. Ini ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya di sini, apa yang dinyatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus akan dinyatakan di surga. Apa yang dilepaskan tidak dinyatakan di bumi ini akan tidak dinyatakan juga di surga. Itu sudah diamanatkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Salah satunya adalah Paulus adalah salah satu muridnya. Apa yang tertulis di kitab-kitab yang dibuatnya itu telah dinyatakan juga di surga. Jadi Paulus ini adalah rasul yang paling banyak tulisannya Pak Juma. Jadi jangan dibilang dia membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu batal bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun yang tidak percaya bagi Tuhan Yesus ada 2 kelompok, yaitu bangsa Israel dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tertulis di kitab Ulangan 29 ayat 29. Ini saya bacakan Pak biar jelas. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan yang bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Ini untuk bangsa Israel, Pak. Ini sudah ditetapkan Musa. Baru yang kedua, di Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri
mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran saling menuduh dan saling membela. Itu Pak yang menjadi penganut hukum Taurat. Artinya dua kelompok ini yang tidak percaya Tuhan Yesus, dan bagi bangsa Israel. Di luar itu, atau kami yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tertulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Itu di Roma 4 ayat 7 dan Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Jadi kami dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi bukan Paulus yang melakukan hukum Taurat, Pak. Tapi memang secara hukum tidak ada yang sanggup Pak melakukan hukum Taurat. Jadi kami ini adalah pelaku hukum kasih, karena Tuhan telah menetapkan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum Taurat berlaku di dalamnya semua, dan kami melakukan kasih yang telah ditetapkan Tuhan Yesus. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Pak Juma. Kalau untuk pertanyaan Ustadz yang tadi saya belum sempat menyampaikan ini, memang itu harus kita baca. Sementara itu saya ini sampai temanku nggak bisa lagi, mungkin ada tambah sedikit, Pak. Oke. Baik. Nanti dijawab ketika ini saja, catur saja ya pertanyaannya, karena iya, agak sulit ini ya memang, soalnya panjang. Oke, jadi aduh maaf nih kepada temanku, habis waktunya ya. Mungkin siap, nggak apa-apa. Itu juga udah berusaha seminimal mungkin. Jadi begitu Pak Juma. Jadi bukan Paulus itu siapa-siapa, memang dia sudah ditetapkan untuk menjadi penulis dan penerus firman Tuhan. Artinya di sini itu termasuk di Efesus 3 ayat 2 sampai 3 dia menulis buku-buku itu berdasarkan wahyu yang telah diterimanya. Terima kasih. Oke, waktu habis. Sekarang Bang Robert dan juga Bang Petrus mempunyai waktu 3 menit untuk bertanya kepada Ustadz Wafi dan Bang Zuma. Maksimal 2 pertanyaan. Silahkan. Mungkin Bang Petrus dulu, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan untuk 1 Korintus 5 ayat 5. Itu konteksnya di Korintus. Korintus tahu sendiri mereka adalah warga-warga yang perilakunya sudah istilahnya sangat melanggar perintah-perintah Allah, melakukan dosa dan kelemahan. Nah, di situ Paulus menjelaskan bahwa kelemahan-kelemahan itu yang sudah terjadi ya sudahlah. Kita menjadi manusia lama. Ayo kita berubah menjadi manusia baru dengan pertobatan, dengan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tubuh ini menjadi mati ketika itu diambil oleh si jahat atau iblis itu. Tubuhmu memang akan mati. Tubuh manusia yang dosa itu memang akan mati. Tetapi ketika kedatangan Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan kembali. Itu yang dipahami. Silakan Bapak. Ya, isu bertanya itu Pak. Bertanya. Ya baik, tadi saya nggak sempat jawab, maka saya jawab. Untuk bertanya saya memang nggak biasa bertanya, monggo dibantu Pak Robert, Pak. Ya, aku juga bingung mau nanya apa orang itu, orang nggak tahu saya. Ya sudahlah, agamamu lanjutkan saja, itu aja aku. Terima kasih. Pertanyaannya itu saja, gimana ini menanggapinya, Ustaz Wafi dan aku nggak tahu secuil pun mengenai Muslim. Bang Zuma, gimana kalau setelah ini langsung closing statement aja Bang Zuma? Beliau berdua belum terbiasa kayaknya. Iya, belum terbiasa. Iya. Kalau mau kutanya agak ekstrim nanti ya masalah lagi. Aku juga ya. Ya udah kita ambil aja 6 menit untuk menjelaskan keselamatan itu kayak mana. Betul Bang. Situ masuk. Ya kita mau adu argumen, sahabat teman-teman kita ini nggak bisa bertanya. Iya, karena beliau
mungkin nanti pelan-pelan akan paham tentang Zoom dan diskusi. Mungkin beliau ini karena baru dan beliau menyesuaikan juga karena beliau ini mengupas tentang kitab beliau sendiri. Oke, silakan. Tapi kita mau memanfaatkan hak waktu kita 6 menit. Oke, silakan. Betul ya? Ya. Baik. Oke, waktu 6 menit. Jadi gini, baik. Semua agama seperti yang saya terangkan tadi, semua agama itu memiliki doktrin keselamatan. Itu adalah konsep penting yang secara umum terdapat pada setiap keyakinan. Oleh karena itulah kemudian masing-masing agama tentu mengklaim dirinya sebagai agama yang benar. Agamanya lah sebagai juru selamat bagi masing-masing pemeluknya. Harus diakui seperti itu. Misalnya, di dalam ajaran agama Kristen, terdapat sebuah dogma atau doktrin yang kemudian mengatakan di luar Kristen itu tidak ada keselamatan. Nah, demikian juga di dalam agama Yahudi, bahwa di luar Yahudi itu tidak ada keselamatan. Itu teologis yang kemudian dimiliki oleh semua agama. Nah, sedangkan di dalam ajaran agama Islam itu sendiri, argumen teologis tentang keselamatan sebagai milik daripada pencipta langit dan bumi itu sesuatu yang kemudian dikatakan bahwasanya satu aturan baik Kristen maupun Yahudi itu tetap sah sebelum datangnya aturan baru di dalam ajaran agama Islam. Yang saya maksud Kristen di sini adalah Nasara. Islam mengakui itu. Aturan main ketika Yahudi dan juga Nasara itu sebelum Islam datang, itu adalah aturan mainnya Tuhan. Tapi ketika kemudian Islam itu datang, maka aturan yang tadi itu dilebur masuk ke dalam aturan Islam. Makanya seruan-seruan di dalam ajaran agama Islam itu selalu menyeru kepada ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Nah, pembawanya pun selalu berseru kepada seluruh umat manusia. Aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Jadi Islam mengakui bahwasanya agama Yahudi pada masanya itu adalah ajaran yang benar dari Allah melalui perantaraan Nabi Rasul. Ajaran Nasara pada masanya itu adalah ajaran yang benar dari pencipta dan bumi melalui Nabi dan Rasul. Akan tetapi kedua ajaran ini kemudian melebur masuk ke dalam Islam ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk kemudian menganulir semua ajaran yang tadinya dibengkokkan diluruskan, yang tadinya masih kurang ditambahkan. Makanya seperti yang saya katakan tadi, hanya satu-satunya dinul agama yang kemudian menyebut dirinya sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Inna dina indallahil Islam. Nah, maka kalau kita melihat ditelisik secara histori, saya katakan bahwa Al-Quran mengakui siapapun di antara mereka beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in, siapapun, mereka akan mendapatkan surga. Mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Tetapi itu berlaku pada zaman masing-masing. Sekira begitu, Adinda Wafi, silakan ditambahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, saudaraku, teman-teman Katolik, Yahudi dengan Islam itu memiliki beberapa perintah yang jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Begitu. Di dalam Yahudi ada namanya tefilah, selotah ya. Di di Islam ada sholat. Kemudian di Islam juga ada istilahnya ibadah haji, perintahnya ada. Di Yahudi juga ada. Di dalam Islam ada Ka'bah sebagai kiblat sholat. Di Yahudi juga ada. Di dalam Islam Tuhannya tidak kelihatan. Di Yahudi juga begitu. Nah, Kristen ini kok malah beda gitu loh. Tuhannya kelihatan. Arahnya sholat gak ketemu arah kemana-mana itu. Gak memiliki satu arah penentuan dari Tuhannya. Kemudian dulu gak pernah diajari buat gereja, sekarang gereja di mana-mana. Kalau di Islam ayat untuk buat masjid ada. La masjidun ussisa 'ala taqwa, banyak keterangannya. Kemudian
Di Yahudi ada istilahnya apa, haji, di Islam juga haji juga. Ada ibadah-ibadahnya tuh betul dari Tuhannya, ayatnya ada, begitu loh. Pengorbanan ya, korban contohnya, di Islam ada istilahnya akikoh, ada istilahnya kurban di hari raya Idul Adha. Kemudian di Yahudi juga seperti itu, ada juga untuk penghapusan dosa. Nah, di Kristen kok malah Tuhannya yang dikorbankan, kan begitu. Kok beda banget gitu loh, dari agama-agama samawi itu beda banget. Sehingga ketika kita lacak, kita bukan mengarang ya, kita bukan mengarang sendiri. Pendapat Bang Zuma dan pendapat saya bahwa Pauluslah yang awal-awal merusak agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, itu ada datanya. Dan datanya bukan dari kita. Makanya ada kitab yang bernama Risalatul Paulus ya, tentang kerasulan Paulus yang ditulis oleh Al-Ab Mata Al-Mesken. Beliau adalah seorang pastor yang sampai saat ini kitabnya gak ada yang bisa membantah. Pastor ini mengatakan bahwa awwalu bid'atin, bidat pertama kali fil kanisah, di dalam kegerejaan tentang menuhankan Yesus begini dan begitu, kemudian hukum-hukum Torah dihilangkan begini dan begitu. Itu dari siapa? Dari Paulus. Ini bukan kata kita, kata seorang pastor. Pauluslah yang selalu membuat hal-hal yang baru yang gak pernah diajari oleh Yesus gitu loh. Yesus ngajari menuhankan Bapa, Paulus kok malah ke Yesus. Kan blunder namanya. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Wafi dan Bang Zuma, Bang Robert dan semuanya. Ini masih dilanjutkan atau Saya mau menanggapi. Oh, mau menanggapi. Oke, Ya. silakan. Waktu 4 menit untuk menanggapi. Jadi begini Pak Ustadz, kalau Anda mengatakan Paulus yang merusak agama Yahudi atau agama siapapun ya, itu saya sangat keberatan. Baru yang kedua, sampai saat ini nama Paulus lah yang masih ada di Vatikan. Hanya nama Paulus yang menjadi suatu pemerintahan dalam suatu tempat berdasarkan nama. Artinya memang Paulus ini adalah pilihan. Walaupun tubuhnya berganti-ganti, tapi jiwanya tetap Paulus. Itu terbukti, Pak. Baru yang kedua, memang Tuhan sudah memerintahkan apa yang kalian ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau nyatakan di bumi akan dinyatakan di surga. Kan itu tadi di Matius 18 ayat 18 sudah dinyatakan. Baru kedua, berita tentang roh manusia setelah mati ini sudah dituliskan di Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau tahu, tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Artinya setelah kita meninggal, kami ini akan dikumpulkan di dalam kerajaan di surga sesuai dengan Lukas 23 ayat 10 yang dijanjikan Tuhan Yesus di sebelah kanannya. Hari ini engkau bersamaku di Taman Firdaus. Artinya setelah kejadian penyaliban di kayu salib, maka terjadilah pengangkatan roh manusia dari alam kubur, dari kuburnya masuk ke surga yang dipilihnya, yang tidak dipilihnya masuk ke alam maut. Itu sejak zaman diangkat mati di kayu salib, itulah terjadinya manusia bisa masuk surga dan bisa masuk ke neraka. Yang percaya kepadanya dijanjikan akan disediakan rumah. Itu di Yohanes 14 ayat 1. Artinya di sini penyelamatan roh itu sudah sedang berlangsung, tidak ada lagi menunggu. Nanti di hari kiamat barulah dihakimi setelah kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Itu yang perlu saya tanggapi. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, Pak Paulus yang sangat saya hormati, kami hormati di dalam kitab ini, tolong ya saling menghargai. Itu aja. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang Wafi, terima kasih Pak Robert. Kita semua memang berbeda-beda, tetapi dalam kebedaan ini kita bisa bersama-sama, ya, berdampingan, walaupun toh kita berbeda tentang
iman dan lain sebagainya. Tetapi kita sadar bahwa perbedaan itu adalah tafsir dari sudut pandang yang sungguh berbeda, dan kita menghargai itu semua. Dan perbedaan itu tidak menjadikan kita menjadi terpecah belah, tetapi justru kita bisa saling menghargai. Oh, ternyata pemahaman saudara saya yang Muslim atau yang Islam itu seperti ini tentang kristologi seperti itu. Nah, kita bisa menghormati perbedaan itu, dan kita juga bisa saling setia dan taat kepada ajaran yang kita percayai, dan semua itu akan membuat kita semakin bersatu di dalam hidup bermasyarakat, ya, walaupun toh berbeda-beda, tetapi kita bisa bersama-sama seperti itu. Tetapi jangan sampai kita dalam perbedaan kita bisa terpecah belah, tidak seperti itu. Tetapi kita saling menghormati, saling menghargai. Dengan demikian saya punya banyak ilmu tentang kristologi dari sudut pandang Muslim ataupun Islam, sehingga itu membuat saya semakin terbuka, semakin lebih paham dan lebih mengetahui, oh, saudara saya dalam mengimani atau berpolemik atau berpendapat tentang kristologi seperti ini. Itu sudut pandang yang berbeda, dan itu sangat bagus. Jadi terima kasih semuanya sudah membuat saya menyediakan saya waktu untuk bincang-bincang ini. Terima kasih. Oke, saya rasa ditutup aja. Langsung ditutup kah? Ya. Kalau langsung gimana Ustadz Wafi dan Bang Zuma? Ditanggapi dulu yang tadi. Iya, ditanggapi dulu. Silakan. 4 menit untuk menanggapi. Silakan. Monggo, Bang. Ya, jadi gini, saudara-saudara Kristen. Justru dialog ini ada karena wujud cinta kita terhadap saudara-saudara. Demikian juga kecintaan kita terhadap bangsa kita ini, agar tidak terjadi saling curi satu sama lain jemaat. Maka keadaan yang harus memaksa kita untuk menjelaskan dua mata rantai pengajaran Islam dan Kristen dengan cara dialog-dialog seperti ini. Nah, kalau di dalam dialog itu kemudian ada yang menjelaskan, ada yang menjabarkan, kita rasa itu tidak sesuai dengan iman kita, itu wajar karena memang bertabrakan dengan iman kita. Posisi kita kemudian adalah mempelajari apa yang dibicarakan lawan debat kita gitu. Apakah benar atau salah? Contoh misalnya di dalam Yohanes 3 nomor 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kan gitu. Nah sekarang, apakah teman-teman Kristen ini taat kepada Yesus atau taatnya justru kepada Paulus? Mari kita lihat. Di dalam Matius 19 nomor 17, apa sebabnya engkau mengatakan tentang aku itu baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah ini di mana dia rupanya? Perintah untuk wudu, membasuh kaki, perintah untuk jangan ini, jangan itu di mana? Itu adanya di dalam Taurat. Makanya Ulangan 8 nomor 6 dikatakan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Allah. Ini perintah, harus berarti wajib. Dengan hidup menurut jalan dan yang ditunjukkan dia, dan dengan takut akan dia. Ini perintah wajib mengikuti hukum Taurat. Tidak boleh tidak, karena perintahnya begitu. Ulangan 6 nomor 17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Allah yang diperintahkannya kepadamu. Lalu kemudian Ulangan 5 nomor 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Allah harus kamu jalani supaya kamu hidup. Harus kamu jalani supaya kamu hidup. Ini perintah. Hukumnya wajib. Karena di situ ada penekanan. Tapi bagaimana setelah Yesus itu datang? Itu tadi yang saya katakan. Jika kamu ingin memperoleh hidup, maka kamu harus menuruti segala perintah Allah. Berarti benar, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Sebab dengan matinya Yesus, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Sehingga Paulus mengatakan, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Dibebaskan Anda dari hukum Taurat. Makanya Anda tadi mengatakan, oh kami di Vatikan masih ada nama Paulus. Lah, memang Paulus itu menghadiahkan ajarannya ini kepada Vatikan, Romawi dan Yunani, bukan kepada Yahudi. Demikian. Silakan Adinda, maaf.
Lanjut Bang, Lanjut. saya sambil makan Bang. Monggo lanjut Oke. aja Bang. Jadi begitu, kita ini kemudian harus percaya kepada pernyataan-pernyataan Yesus. Waspadalah. Kepada siapa orang waspada? Kata Yesus. Orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Paulus mengaku sebagai orang ahli Taurat. Waspadalah kepada orang munafik. Kenapa dikatakan Paulus munafik, Pak? Pada orang Roma dia ngaku Roma. Pada orang Yunani dia mengaku orang Yunani. Pada orang Yahudi pun dia mengaku orang Yahudi. Mana yang benar? Dia orang Roma, dia orang Yahudi, dia orang Yunani kah? Dan mungkin tiga-tiganya. Lalu kemudian dia katakan jangan kau bersunat. Tapi dia sunat Timotius. Kan itu munafik namanya. Yang menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Dia juga menjelajahi daratan. Mentobatkan orang. Beliau mentobatkan kemudian orang-orang Vatikan masuk ke dalam ajaran agamanya. Jadi harus waspada, Pak. Kita harus belajar dengan jujur. Demikian. Terima kasih. Waktu habis Bang Zuma. Karena beliau berdua, Bang Petrus dan juga Abang Robert bilang disudahi. Apakah langsung closing saja untuk beliau? Ya, saya tanggapi dulu sekali. Tanggapi. Tidak, ini kalau misalkan menanggapi langsung closing karena sudah selesai. Udah selesai. Soalnya, ya Tidak terserah. apa-apa, Tapi closing itu jenengan menguatkan iman jenengan, tidak apa-apa Pak, selama 5 menit. Ada Iya, waktu 5 silakan. menit sekarang. Oh baik, tadi saya Oke. sudah katakan Pak Juma Oke. bahwa hukum Taurat memang tidak dibatalkan, dan dua kelompok yang penganut hukum Taurat ini sudah saya jelaskan, yang tidak percaya Tuhan Yesus dan bangsa Israel. Baru kami, seandainya kami menjadi penganut hukum Taurat, tidak ada Pak keselamatan sedikit pun. Siapa yang bisa lolos dari hukum Taurat? Hanya pengampunan. Makanya kami diberi kesempatan bertobat. Bertobatlah, itulah perintahnya. Supaya kita diampuni. Bertobat dengan cara apa? Mengenal dan mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, kalau umpamanya kita hanya bertobat tapi melakukan, ya nggak bisa, tetap saja akan dihukum. Sebenarnya hukuman mati. Hukuman matinya di mana? Di Wahyu 20 ayat 10 itu para pelanggar hukum Taurat. Nah, kalau kami diistimewakan untuk bertobat, makanya dibaptis itu tanda pertobatan, disuruh lahir baru supaya kita hidup menurut Roh. Itu Pak Juma, bukan berarti hukum Taurat itu dihapuskan oleh Tuhan Yesus, tidak. Makanya dibilang masih udah ada hukumnya. Itu seperti Yohanes berapa itu dulu yang kamu tanyakan itu. Memang pelaku hukum Taurat hukumnya sudah ada. Yaitu akan dibinasakan bersama bumi ini nanti. Dan yang tidak percaya langsung ke alam maut. Yang percaya kami langsung ke surga. Itu saja bedanya. Jadi tidak ada dihapuskan hukum Taurat. Tetapi kami diberi kesempatan untuk bertobat atas dosa-dosa. Itu Pak, itu aja closement-nya. Terima kasih. Ya, Oke, mungkin dari teman ini- kita yang oke. lain. Masih ada waktu untuk beliau 3 menit Bang. Jadi untuk Temanku nggak ngomong, Pak Petrus. ya Pak Petrus, silahkan. Masih 3 menit. Enggak, saya tadi udah closing. Ternyata yang tadi itu closing saya. Saya pikir closing. Jadi ya enggak, itulah yang bisa saya perkenalkan. Kami perkenalkan mengenai agama penyelamatan itu. Memang roh kami ini yang diselamatkan, bukan tubuh lagi. Kalau tubuh ini dibangkitkan kembali, berarti Tuhan menjilat dulu dan kembali, karena Dia sudah mengutuk bahwa tubuh ini akan kembali menjadi debu tanah. Tidak mungkin dibangkitkan lagi. Tetapi roh kita ini nanti akan dibangkitkan, akan diberikan tubuh dalam sekejap mata. Terima kasih. Shalom. Oke, shalom. Terima kasih atas waktunya. Oke, waktu 5 menit untuk Bang Suma dan Ustadz Wafi. Ini saya juga timer Bang, sendiri. mohon maaf Bang, saya lagi makan ya, dari tadi tidak makan. Jadi kan dulu Bang ya waktu. Iya, Silakan baik. Bang Zuma. Terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman Kristen. Saya mewakili tim Muslim. Kalau kata-kata kami yang kemudian menyinggung perasaan saudara, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena yang kita harus bicarakan di sini adalah terkait dengan kebenaran dan kejujuran. Kami juga terkadang merasakan hal yang sama ketika ada orang yang berbicara tentang Islam, namun alhamdulillah kami bisa mengcounter itu berdasarkan data dalam agama kami. Nah, terkait dengan pengakuan saudara bahwa
tidak ada orang yang kemudian mampu melaksanakan hukum Taurat. Tetapi bukan itu yang menjadi acuan kemudian. Keselamatan itu adalah upaya kemudian untuk mentaati perintah Tuhan. Matius 19 nomor 17. Kalau kemudian kita melanggar, maka Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk bertaubat. Bukan berarti supaya kita tidak bertaubat dan tidak ada lagi terikat dosa, maka harus ada yang mati di atas tiang salib untuk kemudian aturan-aturan Tuhannya itu dihapuskan. Karena yang kita tahu, yang menyebabkan kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu karena adanya aturan-aturan. Nah, yang memiliki aturan, dialah yang maha berkehendak. Dia yang memiliki aturan, diuji. Kita ini untuk diuji. Bagaimana kemudian kita mau diuji? Bahwa Tuhan memberikan sebuah ruang kepada kita untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang buruk. Ada ujiannya. Maka Tuhan memberikan perintah. Jangan kau melakukan ini. Barang siapa yang melanggar, maka ada konsekuensi yang harus diterima dari itu. Nah, yang diinginkan kemudian oleh agama Anda adalah menghapuskan semua aturan Tuhan itu, supaya tidak ada lagi aturan, lalu kemudian orang bisa bebas bermimpi, berhayal untuk diselamatkan. Contoh, Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kemudian kita dimemerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Bahkan diajarkan, barang siapa yang mengimani Yesus itu mati di atas tiang salib, maka dia akan merdeka, bebas dari aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Sementara Yesus sendiri berbeda ajarannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kalau diimani bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, jangan kemudian menerima ajaran di luar daripada Tuhan ini, di mana ajaran itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Makanya ada seruan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena ada kekuatan di luar daripada yang dimiliki oleh perintah Tuhan, dituruti oleh manusia. Nah, bagaimana dengan kami umat Islam? Kami di umat Islam perintahnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika mereka mencintai pencipta langit dan bumi, mengasihi Allah, mengasihi penciptanya, maka perintahkan kepada mereka untuk mengikutimu. Kalau manusia mengikutimu, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa mereka, dan juga aku akan menyayangi mereka. Nah, bagaimana kami umat Muslim? Coba Anda lihat, sahabat-sahabat. Adakah di antara kami umat Islam itu yang kemudian serampangan mengatakan kebenaran itu adalah menduakan Tuhannya Rasulullah Muhammad SAW? Adakah kemudian di antara kami yang kemudian membantah ajarannya Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Tuhan? Karena beliau adalah utusan? Tidak. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itulah yang kami lakukan. Apa yang diarahkan, itulah yang kami lakukan. Sejatinya, kalau Anda pun menjadi pengikut Yesus, ikuti apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, nomor 12, dia katakan begini, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus itu adalah pelaku Taurat. Dia praktisi Torah. Berarti kalau Anda percaya kepada beliau, Anda pun harus mentaati apa yang tertulis di dalam Taurat. Karena Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Tapi setelah Paulus muncul, dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut. Hukum Taurat itu adalah pemicu dosa. Makanya harus dihapuskan aturan itu. Makanya dikatakan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan aturan-aturan Tuhan beserta segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sehingga teman Kristen bebas sekarang untuk melakukan apa saja. Yang penting dia mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka mereka akan diselamatkan. Demikian.
Oke, terima kasih, waktunya habis. Terima kasih untuk waktunya Bang Petrus dan juga Bang Robert. Kalau ada waktu silahkan mampir lagi ke sini dan jangan pernah kapok untuk berdiskusi dan juga ngobrol santai dengan kita. Dan terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih untuk Bang Suma dan Ustadz Wafi dan semuanya. Alhamdulillah malam ini diskusinya sangat luar biasa bagus, dan untuk teman-teman semua jangan lupa dukung juga channel-channel saudara muslim kita, yaitu Amanah Sang Hamba, Ikhlas Dunia Akhirat, Penegak Islam Channel, Sabila Channel, Najah Media Channel, Akidah Channel, Al Alif Channel, BMB Channel, DC 9 Channel, Din Permata Islam Channel, Lensa News Muslim Channel, Josel Official Channel, Mantepe TV Channel, MDM Media Dakwah Muslim Channel, Mu'alaf Official, Muslim DS Channel, Sivana Channel, Yans M3 Channel. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdiha asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi